kunjungan industri di SMK Al-Mukti Subang. Sampai di Bandung kemarin, kita telah dipandu dan ditemani oleh alumni kita dari SMK 2 Pasung yang tinggal di Bandung. Pada kesempatan kunjungan benchmarking ini, kami yang mengikuti kegiatan ini terdiri daripada tim. Yang pertama saya sendiri, Dr. Andus Azwar, sebagai Wakil Humas SMK 2 Pasung. Kemudian Bapak Evi Henry sebagai Wakil Kesiswaan, Bapak Dafli Seka Putra sebagai Wakil Sarana Prasarana, kemudian Ibu Desnawati SP sebagai Wakil Kurikulum, terus ada Bapak Henry Mulyadi sebagai Ketua Jurusan Otomotif, serta dilengkapi dengan Bapak Mulyadi sebagai Kepala Bengkel Otomotif SMK Negeri 2 Luku Pasung. Jadi setibanya di Bandung, kita dipandu oleh alumni kita, Roma Novendri. Sangat berterima kasih kita dapat bimbingan, jalan, dipandu sampai akhir kegiatan. Pada kesempatan ini, akhir kegiatan benchmarking, di sela-sela kegiatan itu, kita sekarang berada di Great Asia Afrika untuk temu ramah, sedikit refreshing untuk penyegaran dengan alumni yang sudah lama tidak bertemu dengan kita di sekolah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan minta dengan Roma Novendri bagaimana tanggapannya terhadap SMK yang sudah sekian lama ditinggalkannya dari dulu dan perkembangannya sampai sekarang. Silakan Novendri, tanggapan terhadap perkembangan sekolah kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni dari SMK N2 Luku Pasung, alumni angkatan ketiga jurusan Teknik Otomotif. Di sini saya sebagai alumni SMK ngerasa tersanjung, merasa tersenangi karena dan tim dari SMK turut berkunjung ke Bandung dalam rangka SMK binaan Darsu. Di sini saya mau menceritakan bagaimana waktu saya masih di SMK Luku Pasung, banyak kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan dan pelajaran tambahan, dan yang sampai saat ini semakin ada rasa persaudaraan yang mendekat. Saya menambahkan SMK 2 Luku Pasung itu seperti kerangka rumah yang selalu punya renovasi terkini dan terupdate buat perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya buat di Luku Pasung. Saya sebagai alumni merasa bersyukur setiap motivasi yang telah diberikan di waktu itu. Walaupun semasa sekolah banyak suara-suara dan nasihat-nasihat yang cuma didengar sepintas, tapi setelah terjun ke dunia usaha sekarang, apalagi di perantauan, ilmu yang sedikit itu sebenarnya seperti kita menggali berlian. Walaupun sedikit, tapi nilainya itu sangat murni. Terlepas dari itu, buat adik-adik saya yang masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu, usahakan jangan sampai terlena sama pergaulan ya di masa-masa remaja.
khususnya kalau kita memang niat buat memajukan SMK kita, memajukan taraf keinginan cita-cita kita, sebaiknya cobalah merenung, soalnya dalam renungan itu kita tahu apa niat dan bagaimana proses kita ke depan. Soalnya keberhasilan itu bukan titik yang pas kita mendapatkannya harus berhenti di sana. Tingkat keberhasilan yang paling tinggi itu adalah proses di mana kita selalu belajar dan selalu mendapatkan nilai positif dari taraf yang kita ingin tuju. Soalnya sekali lagi, sukses itu bukan berarti kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di posisi yang terbaik. Sebenarnya sukses dalam artian yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita hidup. Terima kasih, paling cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih terkurang, saya mohon maaf, semoga jadi motivasi dan menjadi renungan ataupun menjadi sesuatu yang ada nilai positif. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit dari apa yang disampaikan Rumah Mendra tadi merupakan dampak atau motivasi bagi para siswa kita. Terus kita melihat suatu keberhasilan yang dicapai oleh alumni kita di Bandung sekarang ini itu tidak mutlak di bidang apa spesialisasi kita, itu yang akan kita terjuni. Nah, sekarang menjadi suatu contoh, beliau adalah jurusan otomotif, terjun di bidang bisnis yang sesuai dengan apa bakat dan perkembangan yang terjadi di saat ini. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan bagaimana alumni kita, Roma, menggeluti bisnis ini dari awal sampai dalam kondisi yang kita anggap sudah menjadi usaha sukses di usia muda pada saat ini. Perlu diketahui oleh adik-adik kita nanti. Silakan. Kalau buat kiat-kiatnya, mungkin yang pertama itu bersungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu adalah menentukan di mana kita bisa menggapai sesuatu sesuai yang kita tuju. Satu lagi, banyaklah bersyukur, karena dalam arti syukur bukan sekedar kita berterima kasih dalam bentuk kesyukuran, tapi bersyukur dalam bentuk berusaha terus agar syukur yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenikmatan yang telah diberikan dari kesehatan kita, dari cara kita berpikir, dari pertemuan atau pengenalan kita dengan orang lain. Di sini saya awalnya bukan niat buat berbisnis. Ini tergerak karena ya dunia perantauan kita harus banyak lebih bekerja daripada cuman bermalas-malasan waktu di kampung kita waktu sekolah. Di sini kita lebih menggali, lebih mengoptimalkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, bahkan sekecil apapun. Kalau buat di perantauan itu adalah ilmu atau sesuatu yang bernilai. Karena walaupun sebesar apapun, ilmu kita setinggi apapun, kalau semuanya hanya dibarengi dengan teori tanpa ada media buat praktek, akankah terlalu sia-sia ilmu yang kita timba selama ini. Saya berawal dari kita melakukan
suruh-suruh di rumah makan, cuci piring. Tapi dari itu kita kan ya namanya di rantau bukan niat buat mencari pekerjaan atau mendapatkan sesuatu yang stagnan di posisi itu. Hal yang paling berharga adalah pelajaran secara otodidak di perantauan ini dan menggeluti secara tekun dan mendapat kepercayaan dari orang yang sudah menjadi motivasi dan motivator sebelum dan di bidang yang sudah saya geluti sekarang. Hal yang terbaik yang ingin saya bagikan adalah sewaktu saya sekolah di SMK N2 Lumah, banyak pelajaran-pelajaran di sekolah yang mengajarkan bagaimana kita bisa mengendalikan cara berpikir kita. Satu lagi, metode pembahasan dari para guru mendekatkan kita seperti orang yang sedang dikasih ilmu secara mendasar. Soalnya apa? SMK N Basung itu mendidik siswanya bukan semata-mata menonton di jurusan yang kita didik, tetapi ilmu yang diberikan memang disuplai buat jurusan yang kita geluti buat hal-hal mendasar sewaktu-waktu. Setelah kita tamat, minimal kita bisa mempraktekkan dalam bentuk cara kita bertahan hidup setelah kita tamat. Tapi perkembangannya kita harus ada modifikasi sama modifikasi yang tertanam dari diri kita. Soalnya apa? Ya namanya sekolah, walaupun sebagus apapun, kalau muridnya nggak bisa mencerna apa yang diberikan sekolah, ya sia-sia. Karena sekolah dan guru telah memberikan kurikulum yang sudah disuplai buat setahun, 2 tahun, atau 10 tahun ke depan itu bakal berguna buat murid-muridnya setelah tamat di SMK ini. Semua yang saya telah lewati, hal yang terbesarnya adalah teruslah belajar. Jangan pernah menyerah ataupun putus asa dengan apa yang kita kerjakan. Soalnya apa? Itu bukan sekedar misteri atau kepastian. Itu adalah gambaran dari kesuksesan yang telah kita bentuk sebelum kita lepas dari keinginan di masa depan. Kalau kamu ingin menunjukkan bagaimana hidup kamu di masa yang akan datang, perbaikilah apapun yang sudah kamu lakukan hari ini dan jadikanlah masa lalu menjadi pelajaran terbaik yang membuat mewasakan pemikiran ini. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Roma yang sudah menyampaikan pengalamannya di SMK dan pengalaman bisnis yang digelutinya. Jangan lupa nanti rekan-rekan para siswa kami dan alumni mengunjungi marketplace di Shopee maupun Lazada. Koleksi tas wanita silakan dikunjungi di sini ya. Oke, terima kasih kepada Roma yang sudah menjadi pemandu kita selama di Bandung. Mudah-mudahan kita berdoa semoga selalu sehat dengan keluarga dan sukses selalu. Terima kasih.